Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faulina Dwi Rahmawati, Hafizan Laili Fitriah, dan Laili Sohibatul Masyrofah. Di sini kami akan membahas materi kami tentang hukum investasi syariah. Apa sih pengertian dari hukum investasi syariah? Oke, kita akan membahas tentang investasi. Investasi dalam bahasa Arab sama dengan istilah istimar yang artinya menjadikan berbuah atau berkembang dan bertambah jumlahnya. Investasi syariah adalah suatu penambahan modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Cara kerjanya, seseorang menaruh sejumlah uang di bank syariah dalam bentuk deposito untuk beberapa waktu tertentu tidak bisa diambil. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar investasi. Konsep dasar investasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendapatkan dana pada masa sekarang. Yang kedua, jangka waktu tertentu. Yang ketiga, guna mendapatkan manfaat atau balas jasa atau keuntungan di kemudian hari. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, yaitu yang pertama, aspek material atau finansial. Yang kedua, aspek kehalalan. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Yang terakhir, aspek penghargaan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Di slide selanjutnya, kita akan membahas prinsip investasi syariah. Menurut teman-teman SB, apa saja sih prinsip dari investasi syariah itu? Yuk, kita simak slide di bawah ini. Prinsip investasi syariah ada 2, yaitu 1. Halal. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang subhat atau haram. Kehalalan juga menyangkut pada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Selain itu, kehalalan juga meliputi niat seseorang saat bertransaksi dan selama prosedur pelaksanaan transaksi. Dan yang kedua, maslahah. Maslahah atau manfaat merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Misalnya, manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi dan harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Di slide selanjutnya, kita akan membahas resiko dalam investasi. Sebelum membahas resiko-resiko dalam investasi, yuk mari kita bahas dulu pengertian dari resiko investasi. Mari kita simak slide berikutnya. Yuk mari kita bahas apa sih resiko investasi itu. Resiko investasi adalah kemungkinan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata. Semakin besar penyimpangannya, berarti semakin besar tingkat resikonya. Resiko juga merupakan keadaan di mana kemungkinannya timbulnya kerugian atau bahaya itu diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data atau informasi yang cukup, terpercaya atau relevan yang tersedia. Yuk, selanjutnya kita bahas apa saja sih resiko dalam investasi itu. Resiko dalam investasi dibagi menjadi 2 konteks, yaitu 1. Resiko sistematis atau systematic risk adalah resiko yang terjadi karena perubahan pasar secara keseluruhan dan terjadi karena kejadian di luar perusahaan. Dalam resiko sistematis dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, resiko inflasi. Inflasi akan mengurangi daya beli uang sehingga tingkat pengembalian setelah disesuaikan dengan inflasi dapat menurunkan hasil dari investasi tersebut. Yang kedua, resiko nilai tukar mata uang. Perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang asing menjadi resiko dalam investasi. Dan yang ketiga, resiko tingkat suku bunga. Konteks resiko investasi yang kedua, yaitu resiko non-sistematis atau unsystematic risk.
Resiko non-sistematis adalah resiko yang terjadi karena kondisi mikro perusahaan itu sendiri. Dalam resiko yang kedua ini dibagi menjadi 7 faktor. Yang pertama, resiko finansial. Resiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten saham atau obligasi memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga serta pokok investasi. Yang kedua, resiko pasar. Resiko akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah risiko psikologis, yakni risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham, berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham. Yang keempat itu risiko likuiditas, yakni risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian. Selanjutnya yang kelima, risiko tingkat bunga. Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya, risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal. Yang keenam, ada risiko mata uang. Risiko ini timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik. Misalnya, rupiah terhadap mata uang negara asing, yakni seperti dolar Amerika. Yang ketujuh, risiko daya beli. Risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi, sehingga nilai real pendapatan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih jauh tentang implementasi investasi syariah. Yang pertama, di sini ada zakat. Zakat adalah salah satu cara berinvestasi dalam Islam untuk bekal di akhirat nanti. Yang kedua ada investasi saham syariah, yang berarti penanaman modal dengan sistem bagi hasil bagi pihak yang terlibat yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada investasi emas syariah. Investasi emas syariah banyak dikelola oleh pihak bank syariah agar lebih efisien. Selanjutnya ada deposito syariah, yang berarti produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan ditujukan bagi nasabah perorangan serta perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Lalu ada reksadana syariah, yang berarti bentuk penyertaan modal yang dikelola oleh manajer investasi kemudian disalurkan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya ada investasi tanah dan investasi properti. Investasi dalam bentuk tanah dan properti ini sangat digemari oleh masyarakat saat ini karena aman jika digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi. Selanjutnya, apa sih perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional? Yang pertama, dalam investasi konvensional itu hanya mencari keuntungan tanpa dasar dengan syariat Islam. Sedangkan pada investasi syariah itu mencari keuntungan dan juga sarana beribadah kepada Allah. Selanjutnya, untuk investasi konvensional itu berasaskan bunga dalam mencari return. Nah, sedangkan pada investasi syariah itu berasaskan bagi hasil dalam mencari return. Selanjutnya, dalam investasi konvensional itu menghalalkan segala cara dalam berinvestasi. Sedangkan pada investasi syariah itu ada musyawarah untung dan rugi di awal perjanjiannya. Dan pada investasi konvensional itu emiten manapun bisa melakukan penjualan sahamnya di pasar modal. Sedangkan dalam investasi syariah itu emiten yang menjual saham tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, pada investasi konvensional itu badan pengawas hanya dari Bapepam dan LK, lembaga keuangan. Nah, sedangkan pada investasi syariah itu lembaga pengawas itu ada dari Bapepam dan LK serta DPS, Dewan Pengawas Syariah.
Yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita mengambil referensi dari Abdul Aziz dengan bukunya Manajemen Investasi Syariah yang diterbitkan oleh Alfa Beta di Bandung pada tahun 2010. Selanjutnya ada Jumian dengan bukunya Studi Kelayakan Bisnis yang diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2009 di Jakarta. Selanjutnya ada penulis Agus Sucipto dengan bukunya Studi Kelayakan Bisnis juga yang diterbitkan oleh Win Mailiki Press di Malang tahun 2011. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.